Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak berbeda nih penampakan kali ini. Ini agak kepepet nih karena ternyata agak heboh seputar adanya aturan baru. Nah, kawan-kawan ini ngupload seputar adanya aturan baru yang kawan-kawan harus tahu. Tapi seperti biasa di channel Tamlik itu harus ngopi dulu baru bisa, karena kita lagi di luar, kita ngopinya ngopi botol aja dah. Kita minum seteguk dulu. Mantep dah. Nah, aturan barunya bagaimana itu, Kak? Itu seputar PII. PII itu kayak bagaimana? PII itu gampangnya informasi data pribadi kawan-kawan semua. Apakah informasi pribadi aja yang tidak boleh dibagi? Nah, yang menjadi persoalan ialah bukan hanya informasi pribadi yang tidak boleh dibagi. Kawan-kawan tampil seperti membagikan informasi pribadi. Itu sudah menjadi masalah. Video kawan-kawan langsung diselesaikan oleh YouTube. Agak gawat juga kan. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat, ini contohnya nih, 12 Juli 2022. Orang ini, sobat kita ini komplain di bantuan YouTube. Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya tentang pelanggaran cyberbully dan pelecehan. Bayangkan dia kena cyberbully dan pelecehan. Di sini saya dapat email dari YouTube bahwa konten saya melanggar kebijakan yang saya sebutkan di atas. Namun konten saya hanya membahas cara daftar dan mendapatkan hadiah di event Aku Laku. Nah, ini loh, kok hanya bahas masalah mendaftar nih katanya, malah dia dapat kebijakan cyberbully. Membingungkan kan? Nah, kita lanjut dah. Di sepanjang video saya menerangkan pada penonton bagaimana kita bisa mendaftar di aplikasi Aku Laku agar cepat diterima sekaligus dapat hadiah event. Dan untuk data pendaftaran, nah ini mulai nih di bagian sini. Kawan-kawan lihat, untuk data pendaftaran mana tadi tuh? Untuk mana agak sekaligus dapat hadiah. Untuk data pendaftaran di aplikasi tersebut menggunakan data pribadi saya dan semua data sensitif saya sensor. Jadi pertanyaan saya, apakah para kreator YouTube tidak bisa lagi memberikan tutorial daftar di suatu aplikasi yang menggunakan data pribadi? Nah, kawan-kawan lihat, bank, pinjol, wallet, BPJS, dan yang lainnya berhubungan dengan data pribadi, terutama cara verifikasi akun YouTube menggunakan KTP. Saya bingung dengan peraturan ini. Mohon para senior menjelaskan. Nah, saya pikir ini udah pada tahu. Nah, ini saya berikan jawabannya. 23 Juli. Isu ini agak sensitif. Terkadang kita sudah menyensor data-data pendaftaran, hanya ada kemungkinan bisa jadi terjadi keteledoran kecil. Nah, untuk pendaftaran, kawan-kawan tampilkan saja kotak-kotak pendaftaran di videonya kawan-kawan. Itu sudah bahaya sekali nih zaman sekarang. Nah, kita lihat, bisa kena konten kebijakan yang ini nih, kebijakan terkait pelecehan cyberbully. Bagaimana jenis konten yang melanggar kebijakan ini? Mengungkapkan informasi identitas pribadi. Kawan-kawan bisa lihat, seperti alamat rumah, alamat email, kredensial login. Nah, kotak login, kita ajar orang bagaimana cara mendaftar login, kena kita. Mengisi kotak-kotak begitu itu lagi diantisipasi banget oleh YouTube. Jadi kawan-kawan harus waspada. Di sini nomor paspor, rekam medis, informasi rekening bank. Nah, oke, bisa dipahami. Catatan ini tidak termasuk memposting informasi publik yang tersedia secara luas. Jadi kalau informasinya itu tersedia secara luas, misalnya nih bisa dicari di Google, begitu itu bakal aman. Informasi publik dapat mencakup nomor telepon kantor, pejabat publik, atau nomor telepon bisnis. Jadi kalau bisnis mah aman. Tapi kalau urusan daftar-daftar yang kolom-kolom itu kita ajar bagaimana cara mendaftar, kena. Nah, apakah hanya kasus ini satu saja? Tidak, ada beberapa nih. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Selamat sore, perkenalkan nama saya Gede Sudarmo, konten kreator pendidikan. Nah, kawan-kawan lihat, beliau ini membuat konten cara mengatasi data invalid menu pembelajaran Diapodik. Kawan-kawan lihat, Diapodik ini resmi sebenarnya beliau memberikan
bagaimana cara mengisi pendaftarannya. Kawan-kawan lihat dikena pembatasan persyaratan kebijakan. Dolar merah, konten dihapus, diselesaikan langsung oleh YouTube. Ngeri banget kan? Lalu kita lihat bagaimana dia kasih pakai bahasa Inggris. Saya jawab di sini, membaca pertanyaan Sobat Gede Darmo, melihat screenshot, saya coba analisa. Nah, ini hasil analisa saya ini di tanggal 2 Agustus. Jadi muncul lagi orang yang mengalami pelanggaran ini, padahal ini konten baik-baik, cara sinkronisasi Diapodik 2023. Bayangkan ini kan konten pendidikan, malah kena. Karena kenapa bisa ini saya kasih, ada kemungkinan karena menampilkan pengisian form data, sehingga dianggap adanya data pribadi yang terungkap, identitas pribadi pada seseorang, sehingga terkena pelanggaran kebijakan terkait pelecehan cyberbully. Nah, di sini persoalannya. Kalau dianggap kena, nah gawat kan? Ini saya kasih lagi yang ini. Jenis konten yang melanggar kebijakan ini malah kena pelecehan dan cyberbully. Kenapa bisa begitu? Karena mengungkapkan informasi PII. Informasi PII, alamat rumah, email, kredensial login itu username, password, nomor telepon, nomor apa lagi, rekening bank, yang kayak begitu. Apakah cuma 2 itu aja, Kak? Banyak, ada lagi yang sudah saya handle. Aktivitas akun belajar 5 Agustus 2022. Konten saya yang berjudul aktivitas akun belajar. Bayangkan, akun belajar kan ini akun yang dipakai pelajar kita sekarang nih. Di platform Merdeka Belajar, konten tersebut memberikan gambaran bagaimana aktivasi pada akun belajar. Lagi-lagi apa? Pendaftaran. Dan bagaimana login, kredensial login. Kena yang tadi dibilang kan, platform Merdeka Belajar. Padahal ini konten mengajar loh. Tapi lagi-lagi balik ke aturan dasar PII. Nah, kena lagi jadinya. Nah, di bawah sini saya kasih jawabannya. Di 20 Agustus 2022, membaca pertanyaan Sobat Nurdin Banda, saya coba analisa aktivitas akun belajar. Dalam konten tersebut, nah ini saya bacakan ulang. Kira-kira kenapa seperti itu? Kenapa terkena? Karena ada kemungkinan menampilkan pengisian form data sehingga dianggap adanya data pribadi yang terungkap pada video, sehingga terkena pelanggaran kebijakan pelecehan cyberbully. Gawat kan kawan-kawan semua? Oke. Terus apakah hanya 3 itu saja yang sudah kena? Ini cukup banyak sebenarnya. Yang ini di 25 Agustus kena lagi. Nah, begini bentuknya. Bentuk pelanggarannya: review konten dan dianggap melanggar. Cara aktivasi akun belajar ID, cara aktivasi akun, lagi-lagi cara aktivasi akun. Terus habis itu mana lagi konten lainnya? Video dihapus, melanggar komunitas, bully, pelecehan. Nah, saya kasih lagi. Jadi bukan membuli atau bukan melecehkan, tapi kena aturan PII. Di situ persoalannya. Komen di kolom komentar video mana. Di mana letak pelecehan yang saya lakukan? Informasi identitas pribadi PII ini. Jadi oke, ini sudah ada beberapa saya kasih contoh mulai dari bulan Juli, bulan Agustus. Ini yang saya dapat, yang sudah saya jawab, ada beberapa. Nah, jadi kawan-kawan semua, apalagi menghadapi tahun 2023 dengan penuh aturan barunya YouTube itu, waduh, kawan-kawan harus pada waspada, antisipasi dah. Bagaimana membuat konten, jangan sampai nih kita ngejar monetisasi, malah konten kita dihapus YouTube, padahal yang itu yang paling banyak jam tayangnya. Kita ngopi dulu dah. Semoga ada manfaat pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tep.